Dari Blaster di sini di sini saya akan bahas inilah prediksi untuk One Piece chapter 1070 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum melanjut video ini, buat kalian tipe-tipe yang suka teori liar, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar kalian tidak tertinggal teori-teori liar yang akan hadir di channel Devil Nomi. So, pastikan sebelum kalian komen atau baca judul doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, karena ternyata kita akan mendapatkan libur yang nanggung banget nih di antara libur-libur lainnya di akhir tahun ini. Yang seperti biasa, maka sudah saatnya kita akan prediksi apa nih yang kira-kira akan terjadi di chapter 1070 nanti. Terutama setelah tensi semakin memanas di Pulau Egghead ini yang sudah mencapai klimaksnya. Karena menurut saya, arc dari Egghead ini akan berakhir dengan cukup cepat. Jadi, mari kita langsung saja ya bahas apa yang akan terjadi. Nah, jadi dengan liburnya One Piece di minggu ini, maka chapter 1070 akan menjadi chapter penutup di tahun 2022 nanti. Ya benar, karena untuk rilis resminya untuk chapter 1069 kemarin di tanggal 11 Desember, di mana seminggu libur yang harusnya rilis di tanggal 18, maka chapter 1070 ini akan rilis di tanggal 26 Desember yang menjadi akhir dari tahun ini. Yang tepat kan, chapter terakhir di tahun ini juga yang pastinya akan menjadi chapter penutup dan gak mungkin juga kan Oda bakal menutup tahun dengan hal yang biasa-biasa saja. Karena beberapa hal yang perlu kita ingat adalah akhir tahun bagi manga One Piece itu selalu menjadi hal yang sangat-sangat epic sekali. Kita akan coba recap beberapa chapter saja yang menjadi penutup untuk tahun-tahun sebelumnya. Dimana di tahun 2021 adalah saat Zoro menebas King di chapter 1035 dengan kemampuan yang luar biasa lah, itu epic parah. Lalu di akhir tahun 2020 ditutup dengan Luffy yang sudah siap naik ke puncak Onigashima di chapter 1000. Dengan dia yang bilang Kaizoku Oni Orewanaru di hadapan Kaido setelah memukulnya dengan Red Rock-nya. Yang wah, itu salah satu penutup tahun yang sangat baik sekali kan, dimana setahun lalunya lagi di tahun 2019 kita ditutup pula dengan Roger yang sampai ke Pulau Loftel di chapter 967. Hal yang bukankah itu sangat gila sekali, hal yang kita tunggu-tunggu sejak chapter 1 dari Roger, dan akhirnya di 2019 kita setidaknya ya di-spill lah beberapa hal terkait Loftel, Roger, dan yang lain-lainnya. Yang kira-kira di tahun 2022 ini apa ya yang bakal terjadi dan akan menjadi penutup tahun yang sangat epic. Nah, jadi dari yang terjadi di chapter lalu 1069, satu hal yang sangat mungkin terjadi adalah kemarahan Luffy yang semakin menjadi-jadi kan. Dimana awalnya dari kemarahan Atlas yang dihajar, yang itu pun belum tuntas kepada Lucci, dan sekarang dia bakal lebih marah lagi setelah si Kapak alias Sentomaru dihajar seperti itu. Yang menurut saya sih itu udah parah banget sih, dia kena Sugan yang bahkan satu tangan. Entah apa yang bakal terjadi kepada Luffy di mode marahnya, dan itu pun di mode Gear 5-nya. Karena kalau diingat-ingat lagi, dulu ketika Luffy melawan Kaido pun, Luffy ini tidak benar-benar dalam keadaan emosi loh di Gear 5-nya. Yang sekarang dia ini berada dalam keadaan yang sangat emosi yang kita belum pernah melihat akan seperti apa. Terutama dikatakan jika Nika yang selalu tersenyum tapi ada emosi dalam tubuhnya yang ini bakal jadi sangat kontradiktif sekali. Serta kita juga tahu alasan Lucci menghajar Sentomaru agar dia bisa mengontrol Seraphimnya lagi. Yang ini pula sebenarnya sangat menarik sih. Satu yang pasti adalah otoritas untuk Seraphim dari S-Bear yang akan kembali ke tangan si Pinol, karena mereka sejak awal bisa mengendalikan S-Bear tersebut. Yang dengan ini sebenarnya Luffy pasti akan tetap fokus melawan Lucci, di mana ada Jinbei dan Chopper yang tersisa jika mereka harus melawan Seraphim S-Bear tersebut. Yang bahkan masih ada Stussy dan Kaku juga. Yang kalau dibilang Lucci bakal ninggalin Egghead sih kayaknya nggak akan langsung ya, karena dia ini tipe yang kekeh untuk tetap sesuai rencana, dan itu pun untuk membunuh Vegapunk.
Jadi pertarungan ini pasti bakal terus berlanjut. Nah, yang akan jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan 3 Seraphim lainnya, S-Hawk, S-Snake, dan S-Shark? Apakah otomatis otoritasnya akan nyambung kepada CP0? Karena bukankah sejak awal mereka ini tetap ada di lab dari Vegapunk dan tidak diberikan chipnya kepada CP0, yang berarti seharusnya mereka ini di mode 0 yang tanpa perintah dari siapa-siapa. Ingat, Seraphim ini hanya bisa dikontrol secara langsung tanpa Denmusi. Jadi caranya untuk mengontrol semua Seraphim ini ya seharusnya Vegapunk, siapapun itu, mau tubuh aslinya atau bahkan tubuh-tubuh lainnya, mereka lah yang harus turun dan mengontrol para Seraphim tersebut. Karena saat ini Sentomaru dalam keadaan yang sekarat, di mana worst case yang kemungkinan akan terjadi adalah ketiga Seraphim tadi ternyata sistem chipnya nyambung kepada CP0, yang berarti otoritas chipnya akan dikontrol sepenuhnya oleh anggota CP0 yang ada. Yang sejujurnya ini bakal gila banget sih, 4 Seraphim plus CP0 melawan Luffy, Jinbei, dan Chopper, yang mereka ini hanyalah bertiga. Jelaslah posisi sangat tidak menguntungkan di pihak Luffy, karena ingat satu Seraphim aja sudah sekuat itu, yang bahkan Kurohige pun tidak bisa semudah itu untuk ngancurin Seraphim, dan ini ada keempat-empatnya dengan kemampuan masing-masing yang sangat berbeda, yang wah ini gila parah. Dimana dari S-Beer saja dia punya Nikyo Nomi yang menurut saya itu udah terlalu OP, dimana mungkin kita juga akan melihat keadaan Luffy yang bakal susah payah melawannya, dan mungkin nantinya kru yang lain akan bersiap membantu. Tapi ingat, keadaan akan semakin buruk jika Admiral Kizaru datang dengan cepat. Karena dikatakan dia ini sudah ada dalam perjalanannya yang dia tidak tahu dari mana perjalanannya, karena Egghead ini bisa dibilang ya tidak terlalu jauh lah dari markas utama Angkatan Laut, bahkan ada G14 juga yang sangat dekat dengan Egghead. Dan perlu kita tahu juga bahwa Kizaru ini manusia cahaya, ya walau mungkin dia naik meriam lagi untuk sampainya, tapi ya kecepatan cahaya ini sangat luar biasa, apalagi jika dia sudah bisa melihat lokasi dari Pulau Egghead, dia tinggal bikin jalur cahaya dan boom, akan langsung sampai dengan instan. Di sini saya nggak akan bahas ya masalah apakah Admiral bakal gampang dikalahin oleh Yonkou dan sebagainya, karena toh kita juga belum pernah melihat Admiral yang benar-benar di KO dengan sangat mudah dan kalah, benar-benar kalah alias knock out. Bahkan Akainu saja dia membiarkan Kizaru sampai ke sana padahal dia tahu melawan seorang Yonkou yang memang sebenarnya sehebat itulah seorang Admiral juga. Dan inilah dimana kita akan mendapatkan dua bantuan lain di sisi Luffy, karena jelas mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan jika berada di worst case yang tadi. Dan juga kita tahu, pertama, Zoro dan Brook yang diam di kapal, yang pasti Oda nggak akanlah asal memberikan mereka plot diam di situ kalau akhirnya tidak digunakan. Dan dengan kerusuhan yang sudah terjadi di lab bagian bawah, nggak mungkinlah Zoro yang ada di atas ini nggak dengar apa-apa terkait kerusuhan tersebut. Itu bahkan dari sisi suara secara langsung ya, bahkan masih ada sisi Ken Bunsoku yang seharusnya dia pasti bakal sadar sih kedatangan dari orang-orang ini. Toh kedatangan Ryukyu saja dia sadarkan, dan ingat juga ketika di Fishman lalu, awalnya dikatakan jika dia di penjara, tapi tahu-tahu nolongin kru topi jerami dari serangan Neptune. Jadi sudah hampir pastilah Zoro tahu ada yang datang. Dimana menurut saya ini akan menjadi ajang lagi bagi Babang Zoro untuk unjuk gigi. Karena bukankah sangat aneh sekali beberapa chapter terakhir Zoro tidak diperlihatkan padahal keadaan sudah semakin tegang. Bahkan Sanji, Luffy, Jinbei yang lainnya diperlihatkan kecuali Zoro dan Brook saja. Dimana menurut saya di saat Kizaru ini datang dan siap membantu CP0 yang sedang menghajar tim Luffy, Zoro dengan gagahnya akan datang dan memotong jalur cahaya dari Kizaru yang persis seperti apa yang Relik dulu lakukan ketika ingin mengejar Zoro. Ya bener lah, ini seperti sebuah balas dendam di mana dulu Kizaru hampir membunuh Zoro dan sekarang akan gantian Zoro lah yang akan membalas menyerangnya dan menghentikan Admiral Kizaru. Yang wah ini bakal gila banget gak sih menjadi penutup chapter dan penutup tahun yang sangat epic. Zoro menahan seorang admiral, plus bukankah masalah paralel pun sudah sering Oda perlihatkan dan akan terjadi dengan cara yang serupa? Bukankah baru-baru ini saja kita melihat Luffy versus Lucci di Awakening-nya yang sangat serupa juga, dimana adu tonjok, dan nanti mungkin akan dilakukan hal yang serupa juga ketika Zoro yang dulu sekarat, sekarang dia bakal menghentikan Kizaru yang akan mirip dengan Silver Rayleigh. Lalu apakah akan terjadi all out pertarungan di arc ini? Menurut saya tidak juga sih, karena
Karena ingat, di Sabondi saja kita kedatangan satu orang lain lagi selain Kizaru, dan itu adalah Bartholomew Kuma. Yang akhirnya dia pun memisahkan mereka semua, dan sekarang pun kita tahu Kuma dalam keadaan tidak jelaskan setelah dia teleport entah kemana. Jadi jika dia tahu-tahu sampai ke Pulau Egghead, mungkin itu akan menjadi penutup dari arc Egghead ini tanpa diperlukan All Out War yang memang belum saatnya. Penutup tahun dan diperlihatkan Luffy dan Zoro yang sedang beraksi, bukankah akan menjadi hal yang sangat indah? Dimana sebagai penutup, kita akan mendapatkan berita buruk juga sih untuk beberapa minggu ke depan, karena chapter One Piece ini hanya akan muncul 2 minggu sekali dalam 1 bulan ke depan. Dimulai dari Oda yang ngambil libur di minggu ini yang entah karena alasan apa. Jadi tanggal 18 nanti libur, tanggal 26 rilis lagi, dan minggu depannya libur lagi karena tahun baru lah. Dimana majalah Weekly Shonen Jump akan libur di tanggal tersebut, dan kita akan dapat chapter 1071 tanggal 8 Januari nanti. Dan minggu depannya libur lagi, dimana untuk chapter 1072 akan rilis 22 Januari yang banyak libur nih, padahal lagi rame-ramenya seperti ini. Nah jadi itulah menurut saya prediksi untuk chapter 1070. Kalau kira-kira menurut kalian bakal seperti apa nih? Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan juga dengan channel YouTube Devillom ini. Kita bersama-sama akan meningkatkan status wibu dan jangan malu juga menjadi wibu karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pesanan kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Daily Merchandise, fit everywhere. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devillom pamit, and I'll see you guys next time.